Hai adik-adik semua, Shalom. Apa kabar kalian semua? Kakak percaya adik-adik semua pasti dalam keadaan baik karena penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita semua. Pagi ini sebelum kita memulai ibadah online sekolah minggu Duku Kupang, kakak undang adik-adik semua untuk bersatu dalam doa. Kakak pimpin dalam doa ya. Adik-adik siapkan hati, lipat tangan, tutup mata. Kakak akan pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Bapa, Tuhan Yesus yang kami sembah, kami sangat bersyukur Tuhan atas penyertaan Tuhan dan kebaikan Tuhan selama ini dalam hidup kami. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau berikan kami hati yang sungguh-sungguh, hati yang taat, dan telinga yang dengar-dengaran dalam mendengarkan firman Tuhan. Sucikan dan kuduskan setiap hati kami Tuhan, dan kiranya Tuhan mengampuni segala dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Sekarang adik-adik silakan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita dengarkan sama-sama. Shalom, adik-adik, selamat hari Minggu. Kita berjumpa kembali dalam pelayanan firman Tuhan. Pada minggu ini, firman Tuhan yang akan kita dengarkan dengan tema Daud diurapi menjadi raja. Kita akan baca dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 11 sampai pada ayat yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inikah anakmu semuanya?" Jawabnya, "Masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari." Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, "Bangkitlah, urapi dia, sebab inilah dia." Di ayat yang 13 dikatakan, Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Amin. Adik-adik perhatikan, di dalam kisah ini diceritakan adanya kunjungan seorang nabi Tuhan yang bernama Samuel ke rumah seorang bapak yang bernama Isai. Inilah rumah Daud. Isai adalah orang tua daripada Daud. Nah, adik-adik, Tuhan telah menyuruh nabinya yang bernama Samuel. Seorang nabi yang hebat, seorang nabi yang takut Tuhan, seorang nabi besar yang sangat termasyur. Lalu disuruh oleh Tuhan ke rumah Pak Isai. Untuk apa? Mencari raja baru pengganti Saul. Kenapa Saul harus diganti? Karena Saul ini menjadi raja yang berubah menjadi sombong, yang tidak taat pada Tuhan, yang maunya sendiri, berjalan menurut kata hatinya sendiri, dan Tuhan tidak berkenan kepada Raja Saul. Karena itu, maka Tuhan ingin menggantikan Saul dan mengangkat raja baru di Israel. Namun siapa yang akan menggantikan Saul menjadi raja di Israel? Rupanya adalah anak Pak Isai. Karena itu Nabi Samuel datang berkunjung ke rumah Pak Isai. Pada waktu Nabi Samuel sampai di sana, telah duduk pemuda-pemuda yang gagah, yang hebat, kakak-kakak daripada Daud. Mereka tampil semuanya. Pak Isai begitu bangga karena menghadirkan anak-anaknya yang hebat-hebat itu untuk dipilih menjadi raja bagi Israel. Ketika Nabi Samuel melihat mereka, Nabi Samuel terpikat kepada anak-anak ini, kakak-kakak Raja Daud, karena tampaknya mereka adalah orang-orang yang kuat, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang hebat. Nah, tetapi masalahnya Tuhan tidak berbicara kepada Nabi Samuel siapa yang harus diurapi. Dan Nabi yang taat ini hanya menunggu suara Tuhan untuk berdiri dan mengurapi salah satu dari kakak-kakak Daud. Tetapi tidak ada suara Tuhan.
Nabi Samuel pun mulai berpikir. Lalu dia pasti bertanya kepada Tuhan di hatinya, Tuhan, siapa kira-kira dari antara mereka yang harus aku urapi? Tuhan pun tidak menjawab. Maka Nabi Samuel pun berinisiatif bertanya kepada Pak Isai. Pak Isai, saya mau tanya, apakah semua yang hadir di sini adalah anak-anak Pak Isai? Mereka sudah datang semuakah? Maka kata Pak Isai, tidak. Ada salah satu anakku yang paling bungsu masih ada di padang pengembalaan. Dia masih mengerjakan tugas mengembalakan kambing domba. Nah, Samuel ketika mendengar hal itu, lalu kemudian sang nabi berkata, cepat panggil dia, karena kita tidak akan makan sebelum dia hadir. Maka kemudian Daud dipanggil. Daud datang. Daud ini wajahnya sangat elok. Parasnya, matanya, wajahnya kemerah-merahan. Waduh, begitu menarik. Namun kita perhatikan, di dalam Alkitab dikatakan, waktu Daud datang, waktu dia masuk ke rumah itu, tiba-tiba Nabi Samuel mendengar suara Tuhan. Bangkitlah, urapi dia, sebab dialah yang dipilih. Maka Nabi Samuel pun berdiri, kemudian Nabi Samuel mengurapi Daud. Ketika itu dikatakan, maka roh Tuhan berkuasa atas Daud. Nah, adik-adik perhatikan, Daud dikuasai roh Tuhan. Kalau roh Tuhan berkuasa atas seseorang, maka Tuhan pimpin orang itu. Tuhan bawa di dalam kemenangan dan keberhasilan. Buktinya apa? Daud selalu menang di dalam setiap peperangan. Daud selalu sukses ketika dia menjalankan tanggung jawabnya, karena dia disertai Tuhan. Ya, Om Bernard percaya kalian juga ingin disertai Tuhan. Karena itu dengar baik-baik. Ada 5 hal penting yang kita semua harus pelajari dari keteladanan Daud. Apa saja? Pertama adalah Daud adalah orang yang takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang hidup melakukan kehendak Tuhan, menjauhkan larangannya dan melakukan kehendaknya. Orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang setia hidup untuk menyukakan hati Tuhan. Dan ini dimiliki oleh Daud. Daud yang muda, dia hidup takut akan Tuhan. Dia mengerjakan apa yang Tuhan mau melalui firman yang dia baca. Dia melakukan apa yang Tuhan inginkan dan dia kerjakan itu dengan setia. Dia hidup takut akan Tuhan. Ini kunci pertama keberhasilan daripada Daud. Yang kedua adalah Daud taat sama orang tua. Nah, adik-adik lihat bagaimana dia dengan setia mengembalakan kambing domba. Dia bertanggung jawab atas kambing domba ayahnya. Dia rajin mengerjakan tugas itu. Dia tidak mengeluh, dia tidak menggerutu ketika disuruh oleh ayahnya Pak Isai. Tetapi dia mengerjakan tugas itu dengan hati yang penuh sukacita. Dan dia mengerjakan itu dengan penuh tanggung jawab. Dia mau menyenangkan hati orang tuanya. Nah, adik-adik bagaimana dengan kalian? Apakah kalian sudah menyenangkan hati orang tua kalian? Apakah kalian mau taat melakukan apa yang disuruh oleh orang tua kalian? Ingat, ini kunci yang kedua. Kalau kita mau berhasil. Kalau adik-adik ingin supaya berhasil dan disertai Tuhan, maka hormati orang tuamu, taati orang tuamu. Yang ketiga, perhatikan. Daud suka menyenangkan hati Tuhan dengan mazmur dan puji-pujian. Dengan kecapi Daud selalu menyenangkan hati Tuhan. Meskipun tidak ada yang mendengarkan dia, tidak ada mata yang melihat dia, karena Daud ada jauh dari keramaian. Tetapi ingat adik-adik, ada mata Tuhan yang melihat Daud. Tuhan selalu memperhatikan Daud, selalu mendengar pujian dan mazmurnya. Hati Tuhan selalu disenangkan. Adik-adik dengar, kalau kita mau untuk bisa disertai Tuhan dan dibuat berhasil oleh Tuhan, maka belajar menyenangkan hati Tuhan, suka memuji Tuhan, suka menyembah Tuhan. Pasti Tuhan akan tolong adik-adik dan buat adik-adik menjadi anak yang berhasil. Masa depannya gilang gemilang, hidupnya selalu sukses karena ada penyertaan Tuhan. Yang keempat adalah Daud taat pada firman Tuhan. Daud adalah anak yang taat.
anak yang setia kepada Allah, hormat pada orang tua. Ini membuktikan bahwa dia taat pada firman Tuhan. Daud selalu mengerjakan apa yang Tuhan firmankan. Daud dia mengerjakan bukan karena supaya dihormati orang, dipuji orang, tetapi dia mau kerjakan karena dia mengasihi Tuhan Allahnya. Adik-adik, kalau kita mengasihi Tuhan Allah, mari kita kerjakan apa yang Tuhan mau. Setia ibadah, rajin sekolah minggu, setia melakukan firman Tuhan. Nah, pasti ini yang Tuhan inginkan. Pasti hidup adik-adik diberkati oleh Tuhan. Yang kelima adalah Daud selalu bersyukur. Di dalam segala perkara dan keadaan Daud bersyukur. Rajin mengembalakan kambing domba ayahnya, walaupun tidak diperhatikan, tidak terhitung, tidak dikenal. Namun Daud mengerjakan supaya dia diingat Tuhan, dikenal Tuhan, melakukan yang Tuhan mau. Dia selalu bersyukur lewat puji-pujian, lewat ketaatan, melakukan kehendak Tuhan. Rahasia syukur Daud ini sampai ke sorga, didengar Tuhan. Dan Tuhan merancangkan hal yang luar biasa, yang juga Daud tidak pikirkan, yang juga Pak Isai tidak pernah bayangkan. Yaitu Tuhan ingin mengangkat Daud menjadi raja di Israel, menggantikan Saul. Siapa yang bisa pikirkan? Siapa yang bisa bayangkan? Seorang anak muda yang tidak terpandang dalam rumah orang tuanya, tetapi dia terpandang di mata Tuhan. Seorang yang tidak terkenal di hadapan manusia, tetapi dikenal di hadapan Tuhan. Itulah Daud. Maka Daud diurapi Tuhan melalui pelayanan Nabi Samuel. Hari itu roh Tuhan berkuasa atas Daud. Hidupnya selalu berhasil. Di dalam peperangan, dia selalu kalahkan setiap musuh. Karena Tuhan menyertai dia. Karena Tuhan mengurapi dia. Karena Tuhan merancangkan yang baik, yang sukses bagi Daud. Adik-adik, mungkin kalian mendengarkan hal ini dan di hati kalian juga merasakan, aku mau jadi orang yang berhasil. Aku mau jadi orang yang sukses. Maka dengar, lakukanlah firman Tuhan. Taat sama Tuhan. Dengar dan hidup takut akan Tuhan. Setia kepada apa yang Tuhan firmankan. Dan semua yang dilakukan, yang dikatakan 5 poin tersebut, harus dikerjakan. Kalau adik-adik ingin menjadi orang yang diberkati, disertai dan diangkat oleh Tuhan. Masa depan menjadi luar biasa bersama dengan Tuhan kalau adik-adik hidup taat, takut akan Tuhan. Nah, adik-adik semua, mari biarlah kisah Raja Daud ini menjadi contoh bagi kita, menjadi teladan bagi kita untuk menjadi anak-anak yang berhasil, menjadi anak-anak yang benar-benar diberkati oleh Tuhan. Kalau hidup kita diberkati Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Orang tua kita pasti berbahagia. Saudara-saudara kita pasti senang melihat keberhasilan kita. Nah, nama kita pun bisa terkenal, termasyhur kalau kita hidup takut akan Tuhan dan melakukan kehendak-Nya. Om Bernard akan mengakhiri firman Tuhan pagi ini dan mengajak adik-adik untuk kita bersatu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Kami dengarkan kebenaran firman-Mu, berkati semua anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan. Tanamkan firman-Mu menjadi benih yang hidup, yang bertumbuh di hati mereka. Dan berilah kekuatan melalui karya roh Tuhan atas mereka, supaya mereka hidup menyenangkan hati Tuhan. Dan biarlah Tuhan selalu membawa mereka dalam keberhasilan dan kesuksesan hidup mereka. Mulai saat ini Tuhan, biarlah roh-Mu menguasai dan menyertai anak-anak-Mu. Dan biarlah firman yang didengar hari ini menjadi berkat bagi anak-anak-Mu dan bagi kami semua yang mendengarkannya. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, kami bersyukur dalam berkat-Mu. Biarlah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus memberkati, melengkapi, menyertai kami semua mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Kami berdoa, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adik-adik semua udah dengarkan kan firman Tuhannya tentang apa? Hari ini kita belajar mengenai tokoh yang bernama Daud. Nah, kakak mau sampaikan beberapa hal yang dapat kita pelajari dari tokoh Daud. Simak ya adik-adik. Yang pertama kakak mau menyampaikan kalau Daud itu
orang yang selalu hidup takut akan Tuhan. Dia juga taat dan hormat pada orang tuanya. Daud juga suka menyenangkan hati Tuhan loh. Tebak dengan apa? Dengan selalu menyembah dan memuji nama Tuhan. Daud itu orangnya juga taat dan setia dalam melakukan firman Tuhan. Daud melakukan itu semua karena dia sangat mengasihi Tuhan Yesus. Dan yang terakhir, kakak mau sampaikan kalau Daud itu orangnya suka bersyukur. Itu dia hal-hal yang dapat kita pelajari dari tokoh Daud. Kakak harap adik-adik semua dapat mengerti dengan baik ya. Nah, dengarkan firman udah, kesimpulan udah. Sekarang saatnya kakak berikan pertanyaan untuk adik-adik di rumah. Siapkan alat tulis dan buku catatannya ya. Kalau belum silakan ambil dan pause dulu videonya. Saatnya kakak memberi adik-adik di rumah pertanyaan. Kakak di sini punya total 5 pertanyaan untuk adik-adik semua. Kita mulai ya. Kakak mulai dari nomor 1. Sebutkan nama nabi yang diutus Tuhan ke rumah Daud. Next, yang ke nomor 2. Siapakah nama ayah Daud? Selanjutnya nomor 3. Apakah pekerjaan Daud dan di mana ia bekerja? Lanjut, nomor 4. Apa alasan Raja Saul diganti oleh Tuhan? Yang terakhir, nomor 5. Dalam kitab apa, pasal berapa, dan ayat berapa yang mengisahkan Daud diangkat sebagai raja? Nah, itu tadi 5 pertanyaan yang kakak berikan untuk adik-adik semua di rumah. Kakak mau menyampaikan kalau jawabannya bisa dikirim ke Kak Nela hari ini juga ya, hari Minggu. Semangat adik-adik di rumah mengerjakan pertanyaan dari kakak. Kakak yakin kalian semua pasti bisa. Dan kakak mau undur diri dulu. Sampai jumpa dalam ibadah online Sekolah Minggu Duku Kupang minggu depan. God bless you all.